Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agung Dwi Prasetyo dari Prodi Pendidikan Geografi, jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan soal Olimpiade Siswa Nasional Tingkat Kabupaten Geografi 2019. Khususnya pada soal nomor 51 sampai 60. Langsung saja kita mulai pembahasan soal mulai dari nomor 51. Nomor 51. Perkotaan di masa depan akan menampung persentase jumlah penduduk yang semakin meningkat. Hal ini menghasilkan beberapa kecenderungan perkembangan kota yang salah satunya merupakan tren negatif, yaitu dalam menjawab soal tersebut, diketahui bahwa perkembangan kota akan mengakibatkan dampak positif dan juga dampak negatif. Salah satunya yaitu terjadi alih fungsi lahan, buruknya kualitas lingkungan, kepadatan penduduk, dan terjadi konflik sosial masyarakat. Nah, ini adalah gambar dari konflik sosial. Lalu, untuk menjawab soal tersebut, diketahui bahwa pilihan opsi jawaban yang B merupakan opsi yang tepat karena kota akan menjadi pusat konflik antar ras dan golongan. Kita silang dulu. Oke, soal nomor 52. Urbanisasi merupakan konsekuensi dari strategi pembangunan kota, terutama yang didasarkan pada strategi. Kita ketahui bahwa urbanisasi merupakan konsep perpindahan manusia dari kota ke desa, atau sebaliknya. Lalu, bagaimana konsep dalam urbanisasi itu sendiri akan menjadi daya tarik terutama dari desa ke kota. Lalu, dapat disimpulkan bahwa teori atau konsep growth pole dapat digambarkan sebagai suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menimbulkan daya tarik bagi berbagai kalangan untuk mendirikan berbagai macam usaha di daerah tersebut, dan masyarakat senang memanfaatkan fasilitas yang ada dan menjadi pusat pertumbuhan di masa depan, atau juga dinamakan growth center. Lalu, secara fungsional, growth pole dapat diartikan juga sebagai suatu lokasi konsentrasi kelompok ekonomi, yaitu baik industri dan bisnis, yang mengakibatkan pengaruh ekonomi ke dalam atau keluar wilayah tersebut dan menjadikan suatu wilayah tersebut menjadi daerah tujuan utama perantau. Jadi, untuk jawaban nomor 52 adalah B, yaitu growth pole dan growth center. Nomor 53. Kota-kota di dunia yang masih mengalami dual identity adalah. Lalu, apakah itu dual identity? Dual identity adalah sebuah kasus di mana seseorang itu memiliki identitas ini biasanya adalah identitas negara, dan satu lagi identitas suku, agama, ras, dan adat istiadat. Lalu, dalam opsi yang pertama adalah A, kota-kota di Asia Tenggara, seperti Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta, Hanoi. Lalu, bagaimana dengan kota di Amerika dan Kanada, seperti di New York, ataupun di Toronto, Kanada? Dan opsi yang C, yaitu kota-kota di Jepang, seperti Tokyo, Osaka, Nagoya, ataupun Sapporo.
Lalu bagaimana kota di Eropa seperti London, Paris, Roma, dan Amsterdam? Lalu dapat disimpulkan bahwa kota-kota di dunia yang masih mengalami dual identity adalah A, yaitu kota-kota di Asia Tenggara. Hal tersebut benar karena di kota-kota tersebut banyak dijumpai aksen-aksen atau simbol dari suatu negara. Nomor 54. Kasus matinya kota atau the death of city akibat ketergantungan kehidupan kota pada suatu industri tertentu dapat ditemui di kota. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita harus mengetahui fakta bahwa kota Detroit di Michigan menyatakan bangkrut dan meminta perlindungan kebangkrutan pada tanggal 18 Juli 2013. Ini merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Utang Detroit diperkirakan berkisar antara 18 sampai 20 US dollar miliar. Hal ini karena Detroit hanya mengandalkan pemasukan dari industri otomotif. Jadi, pada saat terjadi resesi, tidak ada backup income lainnya. Dan ini merupakan fakta. Dan ini adalah bukti bahwa kota Detroit sudah bangkrut total. Lalu, nomor 54 dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat dari soal nomor 54 adalah B, Detroit. Nomor 55. Peremajaan kota perlu diartikan sebagai revitalisasi permukiman perkotaan sehingga penduduk kota dapat hidup semakin nyaman sesuai dengan perkembangan zaman. Pendekatan manakah yang paling tidak sesuai untuk merealisasikan hal di atas? Dalam konsep sebuah kota, diketahui bahwa kota akan berkembang menjadi smart city atau kota pintar, green city atau kota hijau, environment friendly city atau kota yang ramah terhadap lingkungan, dan yang terakhir adalah cooperative city, yaitu kota yang kooperatif. Jadi, dilihat dari soal nomor 55 yang tidak sesuai dengan realisasi dari peremajaan kota adalah C, crime city, atau jika diartikan adalah kota kejahatan. Oke, soal 56. Pola perkotaan pada umumnya mengikuti salah satu dari model-model berikut ini, kecuali A. Teori sektoral. Teori sektoral dikemukakan oleh Homer Hoyt. Menurut teori sektoral ini adalah unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, namun membentuk sektor-sektor yang memiliki sifat yang lebih bebas. Menurut teori ini, struktur ruang kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor daripada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentrik. Dalam teori ini, PDK atau pusat daerah kegiatan atau yang biasa disebut dengan CBD atau Central Business District berada di wilayah pusat kota. Sementara di sekitarnya berkembang sektor-sektor lainnya, termasuk juga kawasan industri dan permukiman penduduk. Permukiman penduduk pun juga dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum buruh, kaum menengah, dan kaum elit. Lalu ini gambar dari teori sektoral. Lalu untuk teori konsentris dikemukakan oleh Ernest W. Burgess, merupakan penelitian untuk kota Chicago pada tahun 1923. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan kota Chicago membentuk sebuah pola penggunaan lahan yang konsentris dengan fungsi yang berbeda-beda. Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya, yang kemudian melalui meluas dan ke wilayah yang lebih jauh dari pusat peningkatan penduduk. Interaksi antara penggunaan lahan dan manusia, baik dalam segi ekonomi, sosial, ataupun politik, membentuk beberapa zona konsentris. Dan ini adalah gambar dari pola teori konsentris. Lalu ada teori inti berganda. Inti dari itu adalah munculnya nukleus baru yang
Lalu, untuk nomor 57, perencanaan kota disusun untuk mengarahkan pertumbuhan kota agar akomodatif terhadap dinamika penduduk dan kelestarian lingkungan. Urutan proses perencanaan kota berikut ini mana yang paling tepat untuk diikuti? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki. Langkah-langkah perencanaan salah satunya adalah A. Perumusan tujuan, pengumpulan data dan informasi, analisis, alternatif rencana, dan rencana terpilih. Jadi, untuk menjawab pertanyaan soal nomor 57, diketahui bahwa pilihan A merupakan yang paling tepat karena dalam prosesnya dapat diartikan dan dianalisis secara runtut. Soal nomor 58. Geografi ekonomi merupakan salah satu cabang dari geografi manusia. Pengertian geografi ekonomi adalah teori yang dimaksud dalam pilihan itu adalah gabungan dari teori geografi dan ekonomi. Teori geografi itu sendiri berpusat pada bentuk-bentuk keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Untuk teori ekonomi itu sendiri yaitu ilmu yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan manusia dan mempelajari aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi, penerapan teori dasar ekonomi pada ruang geografi merupakan jawaban yang paling tepat karena dalam pengertiannya, geografi ekonomi itu sendiri memiliki fokus dalam implementasi dalam kegiatan ekonomi yang mana memanfaatkan aktivitas ruang yang ada di permukaan bumi. Jadi, pilihan jawaban untuk soal nomor 58 adalah E, yaitu penerapan teori dasar ekonomi pada ruang geografi. Soal nomor 59. Aktivitas ekonomi kreatif pada ruang geografi yang dikembangkan akhir-akhir ini seperti contohnya adalah langsung saja dilihat dari pilihan jawaban. Yang paling tepat adalah A, atau One Village, One Product. One Village, One Product itu sendiri merupakan salah satu inovasi yang akhir-akhir ini baru dikembangkan. Jadi, One Village, One Product atau satu desa, satu produk, hal itu merupakan salah satu fenomena geografi ekonomi yang mengharuskan satu desa dapat membuat satu produk andalannya. Dipersiapkan dalam digunakan untuk menghadapi era 4.0. Jadi, dalam menjawab soal nomor 59, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu One Village, One Product. Soal yang terakhir, 60. Globalisasi merupakan proses interaksi antar negara pada berbagai kegiatan termasuk kegiatan ekonomi terjadi akibat berkembangnya teknologi yang pesat, terutama teknologi komunikasi dan transportasi. Perwujudan dalam pelaku ekonomi adalah A. Multinational Corporation atau yang disingkat dengan MNC. Merupakan korporasi multinasional adalah perusahaan dengan pendekatan etnosentris karena menjalankan operasional di banyak negara, tetapi pembuatan keputusan utama dilakukan di perusahaan asal negara tersebut. Lalu ada opsi B, yaitu Local Corporation District atau yang merupakan korporasi multinasional adalah perusahaan dengan pendekatan etnosentris karena menjalankan operasional di banyak negara. Ciri-ciri yaitu ada 1. Pemenuhan kebutuhan setempat, 2. Skala kecil, dan 3. Bersifat lokal. Atau kita juga familiar dengan yang disebut dengan startup. Lalu ada opsi C, yaitu Central Business District atau CBD, merupakan kawasan bisnis terpadu diperuntukkan sebagai pusat bisnis, niaga, komersial, dan rekreasi di kota besar, atau biasanya juga sebagai nadi perekonomian sebuah kota atau
bahkan negara. Nah, ini gambarnya. Lalu pilihan yang D ada Namlos-Vennoskap. Nah, Namlos-Vennoskap itu sendiri atau disingkat dengan NV, yaitu merupakan suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya, karena modalnya dapat diperjualbelikan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Lalu opsi yang terakhir atau opsi E yaitu Partnership 21st Century atau pendorong penguatan skill dalam kebutuhan abad 21 yang meliputi beberapa aspek dan lini dari mulai ekonomi, pendidikan, sosial, dan hukum. Jadi, untuk menjawab soal 60 adalah pilihan yang paling tepat adalah A. Karena memanfaatkan ruang yang ada di permukaan bumi sebagai perwujudan dari globalisasi yang bagian dari geografi ekonomi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.